Kita selamat datang di obrolan kampus Permata TV. Bersama aku Indah Permatasari. Hari ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang mungkin banyak dari kita yang ingin tahu. Apa sih itu? Hari ini kita bakal ngobrolin soal beasiswa. Tapi ternyata kata beasiswa nggak sesimpel itu loh. Di balik kata beasiswa itu ada perjuangan, kegagalan, bahkan banyak cerita yang nggak berani orang ceritain. Dan tamu kita hari ini, seseorang yang udah ngerasain gimana sih proses buat dapetin beasiswa. Kak Is Maimunah, penerima beasiswa yang bakal bongkar gimana perjalanan beliau untuk mendapatkannya. Tanpa berlama-lama, langsung aja selamat datang untuk Kak Is. Oke, terima kasih ya Indah dan juga tim dari PTV. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri ya Kak Indah ya. Aku Ais Maimunah, alumni dari mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang sebelumnya kebetulan sempat keterima di beasiswa yakni beasiswa dari Bank Indonesia yang memiliki komunitas yakni Genbi Solo seperti itu. Mungkin seperti itu Kak Indah. Untuk perkenalan buat kita ya ini Kak. Mungkin langsung aja nih Kak kita bahas soal beasiswa ya. Kalau orang banyak berpikiran itu soal beasiswa itu cuman soal uang gratis untuk kuliah. Tapi kan pasti dibalik kata beasiswa itu pasti ada makna terdalam, nggak cuman soal uang gratis untuk kuliah. Mungkin apa sih Kak pendapat dari Kakak? Oke, betul sekali. Nah, ini sebelumnya izin ya teman-teman, karena aku mendapatkan beasiswanya dari Bank Indonesia, jadi mungkin nanti aku akan spill banyak terkait beasiswa Genbi seperti itu. Nah, beasiswa sendiri menurut aku, nah poin pentingnya yakni uang, betul sekali. Yakni uang itu bisa buat tambahan kita biaya kuliah, bisa juga buat kebutuhan pribadi kita. Nah, selain itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan dari beasiswa BI ini. Nah, untuk beasiswa dari Bank Indonesia ini itu diberikan kepada 300 mahasiswa dari 5 kampus di Solo Raya. Nah, untuk 5 kampus itu salah satunya UIN, kampusku tercinta ini, dan juga UMS, ada juga UTP, ada juga Unisri, dan juga ada UNS. Jadi, 5 penerima beasiswa itu nanti dikelompokkan menjadi satu sebagai komunitas, yakni komunitas Genbi Solo atau Generasi Baru Indonesia seperti itu. Nah, di dalam Genbi sendiri ini memiliki 3 pilar. Nah, pilar ini sebagai pondasi pengalaman kita ke depannya. Nah, pilarnya yang pertama yakni frontliner. Nah, itu adalah penghubung kita sebagai Genbi itu menjadi penghubung kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia kepada masyarakat, kepada UMKM terkait kebijakan-kebijakan Bank Indonesia seperti itu. Nah, untuk kebijakan dari Bank Indonesia sendiri salah satunya itu ada KRIS. Pasti teman-teman kan tahu kan sekarang KRIS ya. KRIS biasa dipakai mahasiswa kalau nggak punya uang cash ya. Nah, itu salah satu kebijakan dari Bank Indonesia. Nah, selain itu juga Genbi itu pilar kedua adalah agen of change, yakni agen perubahan. Nah, jadi Genbi dibentuk sebagai agen perubahan yang memiliki dampak positif ke depannya bagi masyarakat, seperti itu juga. Nah, terus yang terakhir Genbi itu dibentuk sebagai future leader, yakni pemimpin masa depan. Jadi kita, aku dan teman-teman Genbi itu dibentuk di banyak kegiatan-kegiatan yang di situ menjadikan aku memiliki pemikiran-pemikiran untuk menjadi pemimpin di masa depan seperti itu. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan Genbi itu sangat berdampak untuk diri sendiri dan juga mungkin bisa berdampak untuk masyarakat ya. Nah, salah satunya itu ada kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, jadi di Genbi itu ada sekali banyak proker, banyak
proker yang dibimbing langsung dari Bank Indonesia Solo. Nah, itu pengabdian masyarakat dan juga ada pelatihan soft skill. Nah, soft skill sendiri ini yang sangat sekarang dibutuhkan di dunia pekerjaan dan di dunia masyarakat. Itu kemarin aku ikut pelatihan BNSP, sosial media spesialis dan juga digital marketing. Jadi udah BNSP. Jadi itu kan soft skillku bisa digunakan ketika aku masuk di dunia kerja gitu. Terus juga ada yang untuk leadership, kemarin aku ikut 2 kali leadership dari BI Solo. Itu yang pertama di Lanut Adi Sumarmo dan juga yang kedua di Jogja, seperti itu. Jadi beasiswa dari Bank Indonesia ini selain dalam bentuk finansial, itu benar-benar pengalaman dan juga membentuk aku untuk kehidupan selanjutnya. Betul. Dan juga berdampak untuk masyarakat, seperti itu. Jadi proses buat dapetin beasiswa itu nggak gampang ya Kak pasti. Betul sekali. Pasti kan ada nih titik di mana kayak aku harus dapet beasiswa nih. Mungkin apa sih motivasi Kakak buat untuk mendaftar beasiswa ini? Atau ada titik di mana titik untuk bantu orang tua atau gimana alasannya? Oh, kalau yang pertama ya, aku melihat dulu sering banget lihat kakak-kakak lihat story tentang Genbi. Nah, seperti itu. Nah, aku tertariknya mulai dari situ, dari ingin mencari beasiswa. Terus juga sebelumnya aku sempat mencari beasiswa tapi ketolak ya, ketolak 2 kali. Terus juga pengen apa ikut Genbi aja ya, kayaknya seru nih gitu. Terus aku mencari tahu lah apa itu Genbi. Oh, ternyata Genbi beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, terus setelah itu aku cari tahu, aku daftar. Yang kedua, yang pertama gagal, yang kedua lolos dan alhamdulillah itu. Oke. Dan pasti kan setiap ada momen nih, kan sebelum dapat beasiswa pasti ada momen kayak terpuruk ataupun jatuh di dalam suatu titik. Nah, mungkin apa sih Kak fase paling berat dalam hidup Kakak akhirnya memutuskan untuk mencari beasiswa nih buat aku, mungkin biar aku lebih semangat lagi buat kuliah atau mungkin untuk yang lain-lainnya. Oke, berarti fase terberat yang memotivasi aku mencari beasiswa ya, gitu. Yang pertama karena aku berpikiran kalau aku sudah berumur 20 tahun ke atas, sedangkan aku masih dibiayai orang tua. Nah, itu yang membuat aku, masa aku masih dibiayai orang tua sih? Masa aku kuliah tanpa dengan usahaku sendiri? Nah, aku berpikir apakah aku bekerja atau aku mencari beasiswa ya? Karena kalau aku bekerja, ternyata ketika masa kuliah aku sibuk. Jadi aku tidak bisa bekerja, tidak bisa menyambi. Terus juga aku mencari itu beasiswa. Nah, akhirnya. Terus aku berpikiran itu adalah titik terburukku selama kuliah. Kayak aku 5 semester ya, itu kuliah dengan biaya orang tua. Itu tapi kalau uang saku aku bisa mencari sendiri. Nah, itu jadi kayak gimana ya? Itu kayak aku gitulah pokoknya. Jadi aku termotivasi karena orang tua itu, jadi aku memutuskan untuk mendaftar beasiswa. Tapi sebelum dapat beasiswa mungkin pernah nggak sih Kak itu daftar kayak kerja part time atau gimana gitu untuk tambah uang saku? Oh, itu aku nggak pernah sih. Part time aku nggak pernah, tapi ada kegiatan yang di situ aku dibayar. Misal kemarin aku bikin video, misal aku ada orang minta tolong bikinin video, nanti aku dibayar seperti itu. Nah, terus juga kadang ada event apa, terus aku masuk ke dalamnya yang dibayar. Jadi kalau untuk part time dan lain-lain mungkin aku belum pernah. Yang terpatok waktu itu aku belum pernah. Seperti itu. Nah, gimana nih sih Kak kayak anak muda atau beasiswa itu buat kita anak muda atau mahasiswa yang mungkin masih bingung gimana sih buat daftar beasiswa itu awalnya gimana, mungkin karena kan banyak anak muda itu mungkin berpikiran ya kayak beasiswa itu harus kayak gini. Nah, gimana mungkin langkah awal buat mahasiswa atau anak muda yang saat ini masih berjuang buat mendapatkannya?
Oke, untuk anak muda yang berjuang untuk beasiswa ya. Yang pertama ini sepengalamanku pribadi, yang pertama itu adalah persiapan. Jadi semisal ada beasiswa gudang garam contoh, nah kita harus mempersiapkan diri apa aja sih kira-kira berkasnya yang perlu dicari, terus juga misal IPK-nya harus seperti apa. Jadi dari jauh-jauh hari harus mempersiapkan diri. Jadi kalau semisal sudah pengumuman tag beasiswa gudang garam, jadi kita udah siap secara berkas dan juga mental seperti itu. Jadi kalau IPK kan harus dicari jauh-jauh hari ya. Kalau berkas juga rata-rata juga jauh juga bisa. Jadi persiapan kita. Nah, kalau semisal kita mencoba sekali gagal, itu evaluasi. Jadi kemarin aku gagal yang beasiswa itu yang pertama, oh ternyata aku kurang di berkas. Jadi aku kurang persiapan berkas karena terlalu mepet. Nah, seperti itu. Jadi di gelombang kedua kemarin aku dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan berkas apa aja sih yang diperlukan untuk beasiswa ini, seperti itu. Jadi yang paling penting persiapan. Ya, Oke, mungkin kan tadi udah pernah nih yang pertama gagal, yang kedua berhasil. Mungkin pelajaran yang paling diingat tadi kan kurang dari dokumen ya Kak? Ya, mungkin betul. Pelajaran yang paling diingat dan perlu diperbaiki lagi buat anak muda atau mahasiswa itu apa? Yang pertama yaitu persiapan. Jadi planning atau targeting. Jadi kita tuh harus punya target yang jelas dan juga persiapan yang jelas. Jadi semisal kita ingin mencapai sesuatu sebuah beasiswa, jadi kita harus benar-benar menyiapkan itu. Jadi jangan sekarang kan usumnya mepet deadline. Nah itu. Jadi kalau bisa jangan terlalu mepet untuk persiapannya. Jadi kadang mungkin berkasnya lolos, tapi ketika wawancara nggak lolos. Nah itu jadi kurang persiapan. Jadi mungkin kurang belajar terkait interview beasiswa seperti itu. Jadi persiapan dari jauh hari itu sangat penting. Itu sih yang membuat aku menjadi pelajaran untuk selanjutnya gitu. Mungkin tadi kan soal beasiswa nih. Biasanya kalau daftar beasiswa selain wawancara ada di mana kayak input data nih. Nah, menurut Kakak, kalau input data itu kan kayak apa ya? Mungkin pengalaman tentang diri sendiri itu paling berpengaruh apa Kak? Data-data dari CV atau dari pengalaman atau mungkin kayak kita ikut organisasi di luar atau di dalam kampus itu? Nah, yang paling berpengaruh apa ya? Dari data atau mungkin dari pengalaman kita di luar kampus atau di dalam kampus? Oke, kalau beasiswa, kalau yang sepengalamanku pribadi ya ini beasiswa dari BI, itu yang paling penting adalah pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi yang pertama contohnya dari segi IPK. Nah, kalau semisal kita IPK-nya bagus, itu dari pihak pewawancara atau pihak BI itu, oh tahu nih, anak ini ternyata bisa memaksimalkan kuliah dengan mempertanggungjawabkan IPK-nya, seperti itu. Jadi kepribadian seseorang bisa dilihat juga dari IPK-nya, betul. Terus juga selanjutnya dari organisasi. Kalau di beasiswa BI itu kan nanti kan masuk ke dalam komunitas. Nah, di dalam komunitas itu tentunya nanti akan banyak kerja dalam tim. Nah, jadi dari BI itu mengutamakan yang memiliki pengalaman organisasi seperti itu, karena organisasi juga bisa memperlihatkan kepribadian kita. Kan kadang oh ternyata orang ini ikut organisasi berarti dia punya target-target menyelesaikan tugas atau juga bisa menyelesaikan tanggung jawabnya seperti itu. Terus juga pengalaman pribadi juga. Contohnya kalau biasa kita itu kalau di daftar beasiswa kan ada resume pribadi ataupun motivation letter. Nah, resume pribadi dan motivation letter itu juga sangat berpengaruh karena di dalam resume pribadi dan motivation letter itu menjelaskan bagaimana sih kita, bagaimana sih target kehidupan kita. Misal suatu saat aku ingin menjadi praktisi public relation, misal berarti kan di resume pribadi itu menjelaskan prosesku sekarang seperti apa. Jadi udah jelas ke depannya aku mau jadi apa, seperti itu. Jadi itu poin-poin pentingnya. Jadi nggak cuma dilihat dari satu sisi ya. Jadi kayak harus seimbang nih dari segi nilai, maupun pengalaman di luar maupun di dalam kampus. Betul sekali. Mungkin dari ini Kak, kan di Genbi itu tadi ada banyak organisasi ya. Nah, itu gimana? Mungkin pengalaman-pengalaman yang bikin Kakak
semakin wah seru banget nih GNB. Akhirnya aku bisa nih dapat beasiswa di GNB. Gimana? Berarti ini sudah sesudah aku masuk di Genbi Iya. ya. Nah, poin pertama yang aku jalan di Genbi itu pengalaman dan juga relasi. Nah, karena di Genbi itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Mereka ya teman-temanku itu dari 5 kampus yang berbeda. Dan mereka itu dari agama yang berbeda juga. Jadi pengalamannya sangat-sangat kayak oh ternyata sudut pandang mereka tuh seperti ini, dalam berkegiatan tuh seperti ini. Itu aku tahu. Juga ilmu pengalaman. Nah, karena di Genbi itu kan kegiatannya mereka juga rata-rata memiliki lebih dari 1 organisasi. Nah, di pengalaman-pengalaman tersebut aku melihat oh ternyata mereka bisa memaksimalkan 2 organisasi tersebut seperti itu. Dan juga di Genbi itu kan banyak sekali kegiatan ya. Iya. Nah, mereka juga bisa aktif di Genbi dan juga aku lihat backstory-nya dia juga aktif di kampus. kegiatan lain seperti itu. Nah, kebetulan juga kan selama di Genbi itu aku sebagai bendahara komisariat ya, itu bendahara utama Genbi Solo. Jadi di lingkup UIN aku nggak masuk ke pengurusan, aku kepengurusannya di Solo. Nah, tapi jadi di situ aku belajar banyak karena aku menaungi 5 kampus. Nah, jadi misal kampus UNS LPJ-nya kan ke aku, jadi aku tahu oh ternyata mereka cara mengatur keuangan di kegiatan tuh seperti ini, oh ternyata UTP seperti ini gitu. Dan juga selain itu kan di Genbi kan ada 6 divisi. Iya. Nah, di 6 divisi itu juga harus aku yang mengurus keuangannya gitu. Jadi aku belajar banyak keuangan sih di situ dan juga pengalaman event, terus juga menghadapi banyak orang yang berbeda-beda. Dan aku lihat orang-orang yang ikut Genbi itu orang-orang yang terbuka. Jadi bukan mereka yang pendiam, terus juga nggak bisa mengungkapkan pendapat. Betul. Mereka adalah orang-orang yang kritis dan ekstrovert seperti itu. Terus juga kan kalau energi itu bisa nular ya. Iya. Kalau mereka semangat dan mungkin berprestasi atau apa, biasanya bisa nular seperti itu. Mungkin boleh sambil diminum dulu, Kak. Iya, terima kasih. Ternyata banyak banget ya Kak kegiatan di Genbi itu, nggak Iya, cuma betul soal banget. bantuan dari finansial. Betul. Boleh diminum dulu, Oh Kak? iya, terima kasih. Kita lanjut lagi nih Kak, Oke. mungkin flashback di awal pas pendaftaran. Selain dari sisi input data, pasti ada sesi wawancara nih. Betul. Yang paling bikin deg-degan ya Kak, kalau wawancara itu kan langsung berhubungan sama orang yang akan daftar beasiswa. Mungkin apa sih Kak kesan yang paling diinget-inget waktu wawancara, apa mungkin kayak sisi paling negatif kayak seharusnya aku nggak cerita ini tapi harus cerita. Apa sih Kak itu? Kemarin kan aku sebelumnya kan pernah tanya-tanya terkait wawancara dan lain-lain, tapi ternyata pertanyaannya berbeda-beda. Nah, waktu aku datang belum siap apa-apa, langsung duduk, terus ibunya kan agak gimana ya, kalau perempuan kan kayak tegang gitu ya. Betul. Nah gitu, nah terus itu ditanyakan jelaskan semua tentang kamu yang itu menjadikan saya yakin untuk memilih kamu. Nah gitu, nah itu benar-benar aku menjelaskan prosesku, menjelaskan kehidupanku pribadi, dan juga menjelaskan target-targetku. Nah, di situ aku sedikit terharu ya, karena kadang aku tidak menceritakan targetku kepada orang lain. Betul. Di situ aku menjelaskan aku kuliah sambil organisasi, kuliah sambil misal kerja ini yang dibayar seperti itu. Terus juga aku kegiatan di luar ikut sebagai orang yang guru ngaji kayak gitu. Terus juga aku ikut kegiatan sosial, terus juga aku punya target mimpi-mimpi besar di kehidupan selanjutnya gitu, di fase selanjutnya. Itu aku jelaskan semua dan aku deg-degan apa ini aku sharing ya gitu. Dan ternyata setelah aku evaluasi dengan teman-temanku yang lain, mungkin ini salah satu hal yang membuat aku keterima. Betul. Karena diceritain semua ya Kak, proses-prosesnya. Dan di situ aku meyakinkan bahwasanya aku layak mendapatkan beasiswa ini, seperti itu. Mungkin
itu Kak, buat kita para anak muda dan mungkin aku sendiri ya, karena kan kayak masih nyoba-nyoba nih buat daftar beasiswa. Oke. Kalau Kakak sebagai pewawancara beasiswa mungkin apa yang paling ingin ditanyakan kepada seorang yang menjadi calon penerima beasiswa? Oke. Yang pasti ini pertanyaan yang bisa menjadikan aku bisa melihat karaktermu. Nah, yang pertama, bagaimana ketika kamu gagal dan apa solusinya ketika kamu menghadapi kegagalan itu, betul. Oh, jadi kita sebagai calon pendaftar ini harus benar-benar mempersiapkan saat input data maupun wawancara. Betul, betul sekali. Kalau wawancara itu prosesnya gimana sih Kak? Apa ada tahap 1, kedua, ketiga atau mungkin pertama langsung udah nanti langsung pengumuman? Kalau kan sekali administrasi lolos lanjut wawancara. Nah, ketika wawancara itu biasanya ada 2 tema. Yang pertama itu terkait diri sendiri. Jadi biar kita dari pewawancara itu bisa melihat kepribadianmu. Nah, terus selanjutnya itu terkait Bank Indonesia tentunya. Terkait Bank Indonesia, pengetahuanmu tentang Bank Indonesia seperti itu. Nah, kan untuk Bank Indonesia kan bank sentral ya, bank sentral atau bukan kayak Bank BRI dan lain-lain. Bank Indonesia itu yang mengatur seluruh keuangan. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu terkait Bank Indonesia, kebijakan Bank Indonesia dan lain-lain. Jadi selain memperlihatkan kepribadianmu, tahu seberapa jauh kamu mempersiapkan diri. Jadi kan kalau mempersiapkan diri pasti belajar dan cari tahu terkait Bank Indonesia. Seperti itu sih. Mungkin ini Kak, setelah Kakak dapat beasiswa, mungkin banyak dari teman-teman, wah gimana daftarnya, kok bisa lolos, kok bisa lolos. Dan mungkin banyak dari orang sekitar Kakak itu mikir kayak gini, udah dapat beasiswa pasti gampang, lebih enak kuliahnya. Padahal kan dari beasiswa itu tadi ada kayak tanggung jawab ya Kak, di organisasi maupun biasanya kayak mempertahankan IPK nih. Nah, mungkin gimana dari pandangan Kakak dari situ? Yang pertama tentunya kan dari beasiswa lebih meringankan beban beban pribadi, tapi ada juga tambahan beban, tapi lebih ke beban moral. Karena biasanya kan Genbi itu sebagai future leader atau pemimpin masa depan. Jadi kita tuh harus membranding diri sendiri agar kita tuh tidak terlihat kamu anak Genbi tapi cupu dan lain-lain seperti itu. Jadi harus membangun personal branding agar orang lain tuh melihat ternyata Genbi itu biasanya organisasi yang disegani seperti itu. Jadi beban moralnya aku nggak bisa celelean gitu, nggak bisa celelean di mata orang lain seperti itu. Dan juga kita harus beban moralnya aku yang membuat aku ternyuh juga, tapi ini adalah aku harus terjun ke masyarakat. Jadi aku bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, terus juga terjun langsung mengetahui keluh kesah mereka terkait keuangan, terkait kebijakan-kebijakan yang ada di negara, contohnya seperti itu. Terus juga harus mengajarkan UMKM terkait kris. Nah, itu sih kan biasanya kalau masyarakat itu kadang kalau kembalian kan dikasihnya permen. Nah, itu kan kalau sebenarnya nggak boleh kan. Misal kurang 500 perak, ternyata dikasih dari pihak warungnya permen, itu sebenarnya nggak boleh. Makanya dari pihak Bank Indonesia memberikan kebijakan kris juga, salah satunya agar uang itu bisa membayar dengan pas. Seperti itu, jadi nggak dapat permen. Gitu. Nah, dari anak muda nih Kak, mungkin dari aku sendiri juga mungkin masih bingung, minder, atau bahkan hampir nyerah, kayak udah nyoba berkali-kali tapi masih aja nggak lolos beasiswa. Mungkin apa pesan dari Kakak untuk para mahasiswa ataupun anak muda di luar sana? Oke, berarti untuk pesan anak muda ya, dan juga intinya jangan takut gagal dan teruslah berusaha dan berdoa, karena yakin hasilnya pasti akan memuaskan. Seperti itu. Ininya jangan takut gagal. Terakhir nih Kak, buat mungkin kata-kata mutiara atau motivasi nih apa buat para anak muda nih? Kata-kata motivasi ya. Ini sebenarnya sudah menjadi patokan aku dari dulu sih, tapi aku nggak tahu nanti akan
benar-benar memotivasi kalian atau enggak ya. Yang dulu aku pernah belajar tentang al-yakinu la yuzalu bisyak. Itu artinya keyakinan bisa merobohkan keraguan. Jadi kalau misalnya kita yakin dengan segala sesuatu, pasti kita bisa mencapainya. Kalaupun gagal, pasti di bawahnya sedikit. Masya Seperti Allah. itu. Luar biasa banget ya Kak, mungkin dari perjuangan dari awal nggak dapet beasiswa, terus Betul. dapet, hampir sampai saat ini udah dapat pekerjaan. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih mungkin buat Kak Is udah mau mengupas tuntas tentang beasiswa ini, apa khususnya di beasiswa Genbi. Iya, betul. Jadi jelas ya Geta, beasiswa itu bukan cuma soal uang kuliah, tapi juga tentang perjuangan, mental, bahkan tentang mengenal diri sendiri. Gimana sih kita di kehidupan ataupun di kehidupan kampus ataupun luar kampus. Untuk kita para pejuang beasiswa tetap semangat ya. Saya Indah Urmatasari di obrolan kampus pamit undur diri. Ingat, mimpi itu bukan untuk ditunda, tapi untuk diperjuangkan. Sampai jumpa di obrolan kampus selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.